diberi nikmat untuk melaksanakan mengikuti kegiatan seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Ani Kusnani. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan laporan dan rencana hasil kerja, yang ketiga saran dan masukan dari mentor, yang keempat untuk pembukaan supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya untuk pemaparan hasil laporan kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Trijati Winarno, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar orientasi P3K Kota Surakarta tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah melonggarkan waktunya untuk kegiatan siang hari ini. Berikutnya di sini langsung saja saya akan menyampaikan hasil laporan saya. Saya akan seminar orientasi P3K Kota Surakarta tahun 2024 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ani Kusnani. Untuk latar belakang kenapa diadakan orientasi P3K ini, ada hal yang mendasari, yaitu yang pertama, kebijakan tenaga kerja di sektor publik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, ada undang-undang yang mengatur nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur pengelolaan sumber daya aparatur secara lebih baik. Tujuannya yaitu yang pertama, memahami kebijakan untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang mengatur P3K. Dengan diadakan orientasi ini supaya pegawai atau P3K itu bisa memahami aturan atau kebijakan yang ada. Yang kedua, sebagai pengembangan kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam sehari-harinya, khususnya untuk tugas di sekolah atau di bidang masing-masing. Berikutnya, membangun hubungan baik antara rekan kerja serta memahami budaya organisasi. Terbukti pada siang hari ini semuanya sudah menjalin hubungan dengan baik, dalam arti semua ikut kerjasama ketika ada teman yang ada kegiatan seperti itu. Yang keempat, untuk menyadari pentingnya etika dalam bekerja serta standar profesional yang diharapkan. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu dimulai dari tanggal 9 sampai 30 September 2024. Dan hari ini, hari terakhir, yaitu tanggal 30 September tahun 2024, dilaksanakannya seminar. Tempat pelaksanaannya yaitu di SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Untuk visi dan misi Kota Surakarta, visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota yang gaya modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan tata ruang dan infrastruktur Kota Surakarta, mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam kebudayaan serta kemasyarakatan.
TK OPD. Yang paling atas di sini yaitu ada wali kota, wakil wali kota, berikutnya yaitu staf ahli serta sekretariat daerah, berikutnya ada DPRD, kemudian ada sekretariat DPRD, kemudian inspektorat. Untuk di bawahnya staf ahli serta sekretariat daerah dibagi menjadi ada beberapa dinas daerah. Untuk khususnya kita itu berada pada dinas pendidikan, ada juga di bidang dinas kesehatan seperti itu. Untuk badan daerah ada badan yang mengurusi tentang kinerja kita, ada badan misalkan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang mengurusi tentang pegawai di Surakarta. Untuk berikutnya yaitu di tingkat kecamatan. Di Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Banjarsari, yang kedua Kecamatan Jebres, yang ketiga Kecamatan Lawean, yang keempat Pasar Kliwon yang kita tempati untuk pekerja sehari-hari itu yaitu Pasar Kliwon, dan yang terakhir yaitu Serengan. Berikutnya manajemen P3K. Manajemen kepegawaian P3K yaitu mencakup serangkaian proses yang dirancang untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dengan dilaksanakan rekrutmen atau seleksi ketika kita sebelum masuk menjadi P3K. Jadi ada seleksi terlebih dahulu. Kemudian ada penempatan. Berikutnya ada pengembangan SDM. Yang keempat penilaian kinerja. Yang kelima pengelolaan administrasi kepegawaian, dan yang terakhir pemutusan kontrak. Bedanya kita P3K dengan PNS yang terakhir yaitu ada pemutusan kontrak. Makanya dari itu kita diorientasi terlebih dahulu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan selama melaksanakan tugas. Berikutnya penilaian kinerja P3K yang kita susun dengan menggunakan yang terbaru itu PMM Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa dilakukannya penilaian kinerja P3K? Yaitu untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Berikut aspek-aspek yang akan digunakan yaitu yang pertama tujuan penilaian, yang kedua indikator kinerja, berikutnya frekuensi penilaian, proses penilaian, hasil penilaian, serta kepatuhan terhadap regulasi. Disiplin P3K. Disiplin P3K diatur dalam hal yang pertama pengertian disiplin. Jadi hal-hal apa saja yang harus kita laksanakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu aturan dan sanksi P3K. Yang ketiga pendidikan dan sosialisasi. Yang keempat penegakan disiplin bagi yang melanggar aturan. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Nilai dan etika organisasi. Saya bertugas di SD Negeri Sawahan, Surakarta. Nah, SD Sawahan itu mempunyai profil sebagai berikut. SD Negeri Sawahan Surakarta terletak di desa atau di kampung Dadapan RT 3 RW 8 Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Tepatnya di Jalan Sungai Musi nomor 34. Lokasinya tidak jauh tidak berada di jalan raya, tapi memberikan lingkungan belajar yang sangat kondusif, tidak terlalu ramai lalu lintas. Fasilitasnya ada perpustakaan, aula, halaman sekolah yang cukup luas, serta bisa mendukung siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Visi satuan unit kerja, visi satuan SD Negeri Sawahan yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berakhlak mulia, patriotisme, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Sedangkan misinya yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran di setiap tempat. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, menerapkan ajaran agama
interaksi di sekolah, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi, berkebinekaan global, mencintai budaya, dan menjunjung nilai gotong royong. Berikutnya, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide, merancang inovasi, serta mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik. Terbukti bahwa kita sudah mengikuti beberapa lomba di tingkat kecamatan, mendapatkan juara, kemudian lomba di tingkat kota juga mendapatkan juara. Berikutnya, program kegiatan yang mendukung visi sekolah kita, menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan budi pekerti, peringatan hari besar keagamaan, dan pembiasaan perilaku religius dan berakhlak mulia, serta selalu melakukan kegiatan aktivitas sholat berjamaah dan tiap beragama Islam, kemudian membudayakan kegiatan literasi dan numerasi dan segala aspek pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum lokal ataupun nasional. Satuan Unit Kerja Struktur Organisasi SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Nah, itu kepala sekolah Bapak Trijadi Winarno, kemudian komite sekolahnya Bapak Bambang, guru kelas 1 Bu Herni Fatmawati, guru kelas 2 yaitu Bu Rini Krisnawati, guru kelas 3 Pak Pipit Adi Hertanto, guru kelas 4 Pak Hermawan Prasetyo, guru kelas 5 Bu Ani Kusnani, guru kelas 6 Bu Nuning Priwahyuni. Kemudian untuk guru PAI Bu Nurul Makrifah, guru PAK Pak Iwan Kristiawan, kemudian guru Katolik Bu Albertin Novianti Ningtyas, kemudian guru PCOK Pak Andrea Darmadi, kemudian pengadministrasian Mbak Dian Fitriani, dan yang terakhir yaitu pramugari oleh Pak Heri Setiawono. Tugas pokok dan fungsi serta tupoksi P3K. Yang pertama yaitu sebagai pelayan publik. Yang kedua melaksanakan tugas teknis. Yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya koordinasi pelaporan, penerapan kebijakan serta memberikan inovasi di sekolah. Rencana dan hasil kerja P3K. Di sini saya mengambil masalah atau hal identifikasi isu dari yang saya amati di sekolah ini, yaitu kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Hal yang akan saya lakukan yaitu melakukan survei dan wawancara untuk mencari tahu tingkat pengetahuan siswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian melakukan observasi langsung di sekolah serta di kondisi lingkungan sekitar sekolah. Isu yang diangkat kurangnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di SD Negeri Sawahan. Gagasan yang diangkat pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan generasi yang sehat dan sadar akan kebersihan di SD Negeri Sawahan. Langkah awalnya yaitu melakukan survei untuk mengidentifikasi masalah kebersihan yang ada di sekolah, kemudian mengumpulkan data terkait angka penyakit atau yang disebabkan oleh kurangnya perilaku hidup bersih yang sehat. Hal ini berkontribusi terhadap visi dan misi, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta. Kemudian berikutnya merencanakan atau merancang aktualisasi, yaitu melakukan sosialisasi, mengadakan workshop untuk siswa atau orang tua tentang pentingnya PHBS, misalnya dengan mengundang dinas kesehatan atau pegawai puskesmas terdekat atau pegawai di UKM. Output atau hasilnya yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang PHBS. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu mendorong kebiasaan siswa untuk hidup bersih dan sehat. Berikutnya yaitu membuat aktualisasi, yaitu siswa atau guru mengadakan
laporan pada P3K tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi Bu Ani. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah waktu bentar untuk memberikan tanggapan dan masukan. Terima kasih waktunya untuk memberikan masukan. Sebentar Bapak. Ya, terima kasih waktunya untuk memberikan masukan untuk sebenarnya yang pertama dari Bu Ani. Terima kasih, semua sudah bagus, sudah memenuhi persyaratan. Mohon bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi agar nanti setelah ini anak betul-betul dapat merawat menjaga kesehatan pribadi dari rambut sampai ke kaki. Dengan demikian kita memiliki generasi yang sehat dan cerdas. Mungkin itu dari saya masukannya. Terima kasih, selamat dan sukses. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Andi untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, alhamdulillah seminar yang dipersembahkan oleh Ibu Andi Kusnani hari ini telah berjalan lancar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kembali. Doa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.